Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Izzah dari kelas 4 PGSD A7. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran inquiry based learning dan model pembelajaran problem based learning. Menurut Al-Tabani, pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses kelebihan model pembelajaran inquiry menurut Al-Tabani. 1. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan model pembelajaran inquiry: 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Sintak model pembelajaran inquiry learning: 1. Tahap orientasi. 2. Merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Materi yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran ini memiliki ciri-ciri: 1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Yang kelima, kerjasama. Kelebihan model problem based learning menurut Aris Soimin: 1. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi tidak ada hubungannya, tidak perlu dipelajari oleh siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh,
Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Kekurangan model problem-based learning menurut Suyanti. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Persamaan dan perbedaan model pembelajaran inquiry learning dengan model pembelajaran problem-based learning. Dilihat dari dominasi sumber belajar, model inquiry dengan PBL yaitu sama, mandiri. Yang kedua, dilihat dari jenis tugas, antara inquiry learning dan problem-based learning masih sama, yaitu kelompok atau individu. Yang ketiga, dilihat dari konten pembelajaran yang diangkat dalam pembelajaran. Kalau inquiry learning yaitu menggunakan masalah yang sudah ada, sedangkan model pembelajaran problem-based learning menggunakan masalah baru. Yang keempat, tujuan utama pembelajaran. Kalau inquiry learning berpikir kritis, sedangkan problem-based learning berpikir kreatif dan inovatif. Yang kelima, mengenai proses penilaian. Kalau model pembelajaran inquiry learning hanya menggunakan satu waktu, kalau problem-based learning harus continue. Selanjutnya, yang keenam, mengenai jenis evaluasi penilaian. Antara inquiry learning dan problem-based learning sama, yaitu penilaian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, biaya dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan inquiry learning, biayanya sedikit, sedangkan kalau menggunakan model problem-based learning membutuhkan biaya dan peralatan yang lebih banyak. Yang kedelapan, teknis dan sistematika pembelajaran. Ketika inquiry learning, pembelajarannya diarahkan guru, dan ketika problem-based learning, siswa bebas bereksperimen. Yang kesembilan, peran guru. Di dalam pembelajaran inquiry-based learning, peran guru sebagai moderator. Sedangkan ketika di model pembelajaran problem-based learning, peran guru adalah sebagai pembimbing. Yang terakhir, menurut pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah. Antara inquiry learning dan problem-based learning sama, yaitu multidisipliner. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.